Beta Talks. Shalom, apa kabar teman-teman Beta? Ya, hari ini kita boleh bertemu kembali. Senang bertemu kembali dengan teman-teman Beta di dalam podcast episode ke-10 di Beta Talks GPIB Betania Makassar. Nah, hari ini bersama saya, host Anne, kita akan ngobrol-ngobrol dengan siapa? Bintang tamu hari ini sangat istimewa. Teman-teman Beta akan kenal siapa sebenarnya dan apa yang akan kita bahas di saat hari ini. Nah, kita akan kenalan terlebih dahulu. Siapa teman-teman bintang tamu yang sangat spesial di saat ini? Ya, kita akan perkenalan. Boleh yang pertama, yang paling ganteng? Silakan. Halo, saya Tuli, nama saya Emon, isyaratnya seperti ini. Ya, terima kasih. Dan yang kedua, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega. Isyarat saya seperti ini. Terima kasih. Nah, teman-teman Beta, hari ini kita kedatangan teman-teman Tuli. Ya, kita akan mengenal siapa, apa, dan bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Ya, teman-teman, dalam rangkaian untuk Gereja Ramah Disabilitas, tentunya dalam episode sebelumnya teman-teman Beta sudah pernah menyaksikan tentang Gereja Ramah Disabilitas dan kami menghadirkan teman-teman disabilitas di Makassar, ya. Dan saat ini kita kedatangan lagi teman-teman Tuli. Mereka akan bercerita sebenarnya gereja harus bagaimana supaya bisa ramah disabilitas dan terkhusus bagi teman-teman Tuli. Ya, baik. Kak Emo dan Kak Mega, boleh ya bertanya-tanya di saat ini? Ya, tentu saja boleh. Ya, yang pertama, boleh saya bertanya sama Kak Emon. Boleh ceritakan tentang aktivitas sehari-hari Kak Emon? Oke, terima kasih ya telah bertanya, Kak. Hari ini, sebelum hari ini, sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang itu saya punya waktu fleksibel. Saya kerja desain, saya menjadi pemandu tour, juga fokus dengan teman-teman Tuli di Eropa. Jadi memandu tour untuk teman-teman Tuli yang ada yang datang dari luar negeri. Yang ketiga juga saya masih kerja mengajar sebagai freelance guru Tuli mengajar bahasa isyarat. Wah, keren ya teman-teman. Nah, yang kedua boleh Kak Mega ceritakan aktivitasnya. Oke, terima kasih ya sudah bertanya Kak Anne. Saya selalu beraktivitas sehari-hari itu bekerja sebagai seorang guru di SLB dan mengajar khusus untuk anak-anak Tuli TK. Setelah itu saya juga mengajar program baru kelas menulis untuk Tuli. Karena saya melihat banyak sekali teman-teman Tuli itu yang kurang di bagian literasi, khususnya dalam bahasa. Jadi saya punya program untuk sharing, pertukaran ilmu bersama teman-teman dengar dengan teman-teman pengguna bahasa isyarat. Dalam hal ini Tuli. Itu terima kasih. Wow, ternyata teman-teman yang hadir malam hari ini, mereka luar biasa aktivitas hari-harinya, ya. Nah, pertanyaan yang kedua untuk Kak Mega dan juga Kak Emon. Boleh tidak bercerita dari Kak Emon dulu? Boleh Kak Emon ceritakan kalau Kak Emon ke gereja, ibadah, ada tidak kesulitan yang Kak Emon hadapi ketika beribadah di gereja? Iya,
Biasanya ya kadang-kadang juga setiap kali saya datang ke gereja setiap hari Minggu bersama keluargaku, itu ada papa, mama, kakak, dan adik. Saya datang dan duduk di dalam gereja itu. Biasanya ada lagu-lagu puji-pujian kan, tentang yang sesuai dengan agama Kristen kan. Nah, itu lagu-lagu itu ada teksnya, ada teks bahasa Indonesianya, itu saya bisa akses. Tetapi ketika khotbah, ada pendeta, itu ada ketika pembacaan ayat ada teksnya juga, tapi ketika pendeta sedang khotbah itu lebih dalam, tidak ada lagi teksnya, tidak ada lagi penjelasan, jadi saya tidak bisa mengikuti seluruhnya. Semua cuman di gereja itu biasanya saya mengakses melalui Alkitab yang saya download di handphone saya. Ya, itu ya teman-teman beta, salah satu kesulitan ketika teman-teman tuli beribadah di gereja, ya. Lalu yang kedua mungkin kalau Kak Mega ketika mengaji, ya, apa kesulitannya Kak? Iya, oke. Terima kasih ya, karena iya banyak sekali sebenarnya kita sebenarnya kesulitan kita itu sama meskipun agama kita berbeda. Kalau ceramah sendiri, kami ikut pengajian itu ada batas. Jadi cowok di depan, perempuan di belakang. Saya sudah ada gap komunikasi, tapi juga secara penempatan menyulitkan saya untuk mengakses. Nah, sama halnya ketika sholat. Kalau sholat kan kita harus sujud ya, sujud, dan kita tidak bisa melihat menoleh kiri dan kanan. Itu juga kesulitannya. Itu. Ya, baik Kak. Lalu pertanyaan berikut Kak. Coba Kakak boleh bercerita. Kalau tadi kita bicara tempat ibadah, kalau di tempat umum misalnya di bank, di rumah sakit, atau di kantor pelayanan umum, biasanya kesulitan apa yang Kak Emon dan Kak Mega hadapi? Boleh dari Kak Mega dulu. Oke, iya. Iya betul, tentu saja ada di tempat-tempat seperti rumah sakit. Ketika saya mau memeriksa diri ke dokter, pertama saya harus mendaftar. Tetapi adminnya biasanya pakai masker, jadi saya tidak bisa membaca pergerakan bibir. Itu membuatnya menjadi kurang aksesibel untuk saya. Saya pernah bilang minta tolong untuk buka, tapi adminnya juga yang melayani saya bilang tidak bisa. Kalau jadi kayak misalkan saya disuruh pindah section misalkan, dan harus mengantri lagi dari awal, dan itu saya menunggu dari pagi biasanya sampai ke sore begitu terus. Nah, kalau setelah itu dipanggil masuk dokternya, biasanya mulai kan tensi, terus periksa. Setelah itu sudah meninggalkan saya banyak pertanyaan karena saya hanya diperiksa tanpa penjelasan. Itu masih salah satu contoh, dan masih banyak permasalahan yang lainnya. Iya. Ya, kalau Kak Emon? Ya, tadi kan Mega bercerita pengalamanku beda lagi. Puskesmas. Di puskesmas sendiri itu aksesnya betul-betul kosong, tidak ada. Misalkan ngantri, hanya manggil nama saja, sedangkan misalkan dipanggil Emon, sedangkan saya tidak mengakses suara. Kemudian walaupun kami berusaha untuk mengetik di handphone, kemudian menunjukkan kepada petugas, tapi petugas itu biasanya juga
tidak memanggil kadang-kadang. Sebetulnya kalau mau berbicara tentang kesetaraan, ya harusnya ada akses dong. Misalkan diberikan LED atau misalkan papan yang menunjukkan bahwa sekarang sudah berada di antrian keberapa. Ada lagi yang lain aksesnya seperti di rumah sakit. Oke, ada. Tapi komunikasinya juga terbatas. Misalkan tentang sakit gigi, sakit perut, dan lain-lain. Itu kita nggak tahu polinya di mana. Tapi belum ada juru bahasa juga. Ada juru bahasa isyarat misalkan. Cuman 1% saja mungkin rumah sakit yang di Makassar ini yang punya juru bahasa. Tapi sisanya 99% tidak ada. Ya, baik. Lalu Kak, saya mau tanya. Tadi sebut dengan tuli, ya. Tetapi banyak orang itu masih belum mengerti kata tuli. Mungkin mereka pahamnya itu tunarungu. Nah, kenapa akhirnya disebut tuli? Boleh dengan Kak Emon dulu. Iya, sebetulnya orang-orang bilang tunarungu itu artinya seperti tuna itu rusak pendengaran, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, tidak ada kemampuan, penuh dengan stigma. Sedangkan kata tuli itu sendiri, isyaratnya seperti ini, itu punya kemampuan berbahasa isyarat, punya kemampuan untuk berkomunikasi, dan sebenarnya kami juga nyaman dengan identitas budaya seperti ini. Tidak pernah ada perasaan malu ataupun minder ya, insecure, dan komunikasi dengan teman-teman tuli menggunakan bahasa isyarat itu sangat nyaman. Biasanya dulu waktu saya kuliah, namanya sebutnya tunarungu. Kemudian di Instagram saya kaget kayak, kok kampus saya bilang ada tunarungu. Kemudian saya mengadvokasi pihak kampus bahwa menyebutnya tuli saja, tapi pihak kampus ini sebenarnya takut menggunakan kata tuli karena dianggap kasar. Jadi takut, dia bilang tunarungu itu halus, sopan. Nah, itu gara-gara apa seperti itu? Sebab dulu ada hal yang sangat viral seperti pelecehan terhadap teman tuli misalkan. Nah, misalkan itu kasus itu ada yang marah, orang marah. Jadi pemberitaannya yang dipakai adalah kata tunarungu. Jadi ya itu ya juga yang berkontribusi terhadap pemahaman masyarakat tentang tuli dan tunarungu. Jadi saya memakai kata tuli dan mengidentifikasi diri saya sebagai pengguna bahasa isyarat. Ya, Kak, penulisan tuli itu huruf T-nya besar atau kecil? Boleh Kak Mega? Saya ya, oke. Terima kasih. Tuli, untuk mengetik kata tuli, T-nya adalah teh besar ya. Jadi kalau dalam penulisan bahasa Indonesia sendiri itu T dengan huruf yang kecil itu seperti kasar, seperti tidak mengalamatkan pada identitas budaya. Jadi kalau huruf T-nya besar itu mengidentifikasikan bahwa T tuli dengan T besar itu mengalamatkan pada identitas budaya. Ya, baik. Terima kasih Kak Emon, Kak Mega. Ya, teman-teman, kenapa disebut dengan tuli? Tadi Kak Emon dan Kak Mega sudah menjelaskan. Berikutnya Kak, pertanyaan selanjutnya. Bolehkah Kak Mega dan juga Kak Emon bercerita tentang pengalaman-pengalaman ketika dulu mungkin waktu di sekolah atau di kuliah? Pernah tidak mungkin teman-teman lain itu punya pandangan, kamu tidak bisa dengar, kamu tidak bisa bicara, mungkin bisa dibilang stigmanya masih negatif
pernah tidak mengalami hal-hal tersebut ketika mungkin sekolah atau di tempat saat ini Kak Mega bekerja, Kak Emon bekerja? Boleh cerita? Oke, baik, terima kasih. Iya, betul sekali. Saya tuh pernah pengalaman seperti itu, ada tindakan diskriminasi. Itu kenapa? Siapa yang bilang? Saya bilang sekarang kalau tuli itu bisa apa-apa, kerja bisa, kerja di kantor bisa, menjadi guru bisa, dan lain-lain. Tapi kecuali kalau tidak bisa mendengar. Tapi bukan tentang telinga. Mata kami masih berfungsi dengan baik, masih bisa menangkap peristiwa fenomena, dan kami punya visual yang sangat kuat. Orang bilang, teman-teman dengar dulu di sekolah umum bilang, kamu bisu, kamu pepe, kamu ndak bisa apa-apa nanti. Kamu kalau besar ndak bisa jadi apa-apa, tinggal saja di rumah, bodoh, tidak sekolah. Tapi lihat sekarang, saya bisa bekerja menjadi seorang guru untuk anak-anak tuli juga. Seperti itu, terima kasih. Kalau Kak Emon? Ya, sebetulnya juga dulu aku tuh SD sampai SMP itu pertama kali kuliah di pariwisata Makassar. Nah, waktu itu saya masuk juga biasanya seperti mengikuti aktivitas-aktivitas lain. Jadi untuk pertama kalinya saya masuk ke dunia yang umum itu, sekolah yang umum itu ya waktu saya kuliah. Teman-temanku orang-orang dengar. Nah, waktu saya chat mengetik sesuatu di handphone kemudian memperlihatkan mereka, kenapa sih mereka bilang, kenapa sih kamu Emon dari sejak kapan sih tuli, kamu ke depan bagaimana caranya untuk memahami dosen yang dosen ajarkan? Saya kaget, oh ternyata seperti narasumber. Tapi ternyata sekarang malah justru saya menjadi narasumber. Teman-temanku bertanya, kok kamu bisa jadi narasumber sih? Oh, terus jadi maksudnya saya bisa berusaha untuk merubah perspektif teman-teman bahwa tuli itu tidak bisa jadi apa-apa. Ternyata saya juga bisa. Nah, sekarang saya juga sudah bisa menjadi guru. Sama seperti orang-orang dengar, setara kan? Berarti dulu guru dengar mengajari tentang tulisan plus isyarat kadang-kadang yang mereka mengajari. Terus terganti, sekarang guru tuli bisa mengajar anak-anak dengar juga tanpa bantuan juru bahasa isyarat, iya kan? Nah, inilah yang kita sebut kesetaraan. Ya, baik. Kak, mau bertanya lagi. Lalu bagaimana masukan dari Kak Mega dan Kak Emon untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap tuli? Boleh dari Kak Emon dulu. Oke. Untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap tuli, dulu waktu kecil saya juga berubah. Dulu waktu kecil saya merasa seperti berusaha akses, mengadvokasi orang berkali-kali. Tapi ya sekarang juga bisa. Seperti kita dari kecil tumbuh besar juga sama-sama gitu. Tapi ya kemunduran kita ya karena kurangnya akses itu. Jadi kami berusaha untuk merubah paradigma masyarakat ini menjadi lebih positif memandang teman tuli. Kalau dari Kak Mega? Oke, terima kasih. Pandangan diskriminatif terhadap teman-teman tuli, sebenarnya semuanya harus tahu dulu. Layanan itu tujuannya untuk
teman-teman disabilitas kan, tapi aku tuli harus tahu dulu saya ini aksesnya apa sih. Kalau teman-teman tuli itu aksesnya apa, aku ini seperti apa, aku sebagai tuli itu seperti apa. Nah, mereka semua itu harus tahu dulu. Kalau sudah tahu, harus berusaha sebaik-baiknya untuk melihat dan menganalisa bahwa itu artinya diskriminasi tuli itu apa-apa saja nih. Nah, kalau mau bisa inklusif dan ramah untuk tuli. Itu, terima kasih. Baik. Lalu pertanyaan berikut lagi nih Kak. Kak, bolehkah jelaskan tentang budaya tuli? Mungkin boleh, siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Kak, boleh dari Kak Mega atau dari Kak Emon? Ya, dari Kak Mega silakan. Tentang budaya tuli dan juga budaya dengar ya, perbedaannya. Contoh misalkan kita lagi jalan nih, terus kita melihat orang-orang dengar memanggil orang dengar lain dengan suara. Dari belakang pun akan akses karena bisa mendengarkan. Tapi kalau orang tuli dari belakang nggak bisa, harus dengan topukan. Terus kalau misalkan teman-teman tuli berada di kerumunan orang-orang dengar, mereka tidak bisa mengakses suara kan. Tapi kalau orang-orang dengar berada di kerumunan orang-orang tuli, juga biasanya bisa teman-teman dengarnya juga tidak mengakses isyarat, kemudian menulis. Nah, biasanya kalau orang-orang dengar itu pakai bahasa yang tinggi, tapi kalau teman-teman tuli itu kan biasanya yang standar saja gitu. Jadi masing-masing punya budaya sendiri, seperti itu. Silakan dilanjut sama Emon mungkin. Ya, kalau aku itu kan Mega tadi sudah menjelaskan sebagian. Nah, kalau teman-teman dengar misalkan mau belajar bahasa isyarat, sebab pertama kali bahasa isyarat itu muncul seperti isyarat ini, A, dulu tidak, A-nya itu seperti ini, B, C, itu ternyata asalnya dari mana? Ternyata itu isyarat-isyarat yang dibuat oleh teman-teman dengar sendiri, seperti itu. Nah, sekarang teman-teman tuli pakai isyarat yang seperti ini, A, B, C, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau lihat ke belakang, di sekolah itu, di SLB dulu semuanya pakai bahasa isyarat CB. Itu sistem bahasa isyarat Indonesia. Sistem isyarat bahasa Indonesia. Nah, seperti misalkan sama-sama, misalkan isyarat sama-sama, ya, sama-sama. Oke, contohnya lagi. Jadi kayak orang ngomong, apa yang dituliskan di buku, isyaratnya harus sama juga gitu. Nah, tapi ketika kita bicara bahasa Indonesia, kemudian dirubah menjadi Bisindo, itu berbeda. Jadi ini lebih konseptual. Bisindo itu artinya bilingual. Kita pakai bahasa isyarat tapi juga dengan bantuan verbal oral, gerakan bibir. Contohnya, misalkan ada kalimat seperti saya dalam CB, perjalanan. Oh, seperti itu, saya perjalanan. Nah, kalau orang tuli berpikir bahwa ya orang sedang berjalan, ada orang sedang berjalan, orang lagi jalan ya. Teman tuli melihatnya secara visual, isyarat itu seperti kayak orang sedang berjalan ya. Nah, ketika kita merubah Bisindo dengan konsep yang bilingual itu bertambah dengan ekspresi,
saya lagi perjalanan, saya lagi di perjalanan. Jadi bisa jadi perjalanan itu saya naik mobil, saya tidak jalan kaki atau naik pesawat. Itu contoh kecil. Saya kasih lagi contoh sedikit. Misalkan mobil menjalan terlambat. Mobil berjalan lambat dengan lambat. Misalkan mobil berjalan lambat. Nah, itu dalam CB. Tapi kalau di dalam Bisindo, mobil jalan lambat. Cepat kan? Kalau misalkan mobilnya cepat ya isyaratnya seperti yang tadi. Nah, ada lagi nih kalau misalkan di dalam sistem isyarat Indonesia ekspresinya seperti itu. Ada lebih ekspresi. Jadi ekspresinya lebih tinggi begitu. Seperti contohnya, tahu nggak bahasa tuli? Bahasa tuli ini bukan pakai bahasa Indonesia, tapi benar-benar asli dari gestur, dari tat. Ada bahasa tuli, misalkan atatam, syaratnya seperti itu, atatatam. Nah, itu artinya apa? Oh alah, seperti itu. Oh begitu ya. Oh masa sih? Itu seperti itu ekspresif yang seperti itu. Ya, menarik ya cerita tentang tuli ya. Nah, apalagi bahasanya, bahasa isyarat. Kak Mega, Kak Emon, bolehkah ajarkan teman-teman beta untuk bahasa isyarat abjad? Ya, boleh ya? Oke. Tentu saja boleh. Teman-teman beta, kita akan belajar bahasa isyarat yang paling sederhana, abjad A sampai Z. Teman-teman beta boleh ikuti ya, dari rumah atau dari manapun, ikuti untuk belajar abjad A sampai Z. Baik, mulai dari Kak Mega terlebih dahulu. Boleh teman-teman dalam ruangan ini juga kru boleh ikuti. Baik, kita sama-sama. Silakan Kak Mega. Oh, A. Ya, betul? Oke. A. B. C. D. Ya, D. E. Ya. E. Begini. F. Ya. F. G. G satu kali. H. Oh ya. H. I. J. Dibalik jadi J. Ini K. L. Tiga ya Kak? Tiga. Ini M. Ini 2 N. Ini kalau 3 M, kalau 2 N. O. P. Ki. Gini. Gini saja. Ki. R. Jangan sampai bunyi ya, teman-teman beta. R. Ya. S. T. U.
W, X, oh gini, Y, Z. Oh ya, tepuk tangannya teman-teman tuh seperti ini. Nah, nanti teman-teman beta yang mau belajar lagi ulang, silakan ulang-ulang bagian abjadnya di bagian episode ini ya. Bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Baik, terima kasih Kak Emon dan Kak Mega yang sudah mengajarkan abjad A sampai Z. Teman-teman yang ada di sini, kru, bisa ikuti? Bisa ya? Nanti kalau misalnya teman-teman yang menyaksikan mau mengulang A sampai Z, boleh diulang-ulang ya episode ini. Begini huruf A sampai Z. Bisa diulang-ulang, ditonton terus ya. Ya, baik. Kak Mega dan Kak Emon, kita masuk dalam bagian-bagian akhir. Pertanyaannya, ya, Kak Emon, saya mau tanya, apa masukan Kak Emon untuk GPIB Betania Makassar, khususnya GPIB untuk menjadi gereja ramah disabilitas? Boleh dari Kak Emon? Oke. Untuk gereja yang ramah disabilitas, saya berharap pertama adalah akses ramp miring untuk pengguna kursi roda. Yang kedua, untuk teman-teman yang buta ada guiding block. Itu yang jalanan paving warna kuning itu loh. Terus yang ketiga, untuk teman-teman tuli tentunya ada akses teks bahasa Indonesia ketika lagu, atau sama ketika pendeta sedang khotbah itu tolong bawa juru bahasa isyarat. Itu sangat berguna dan sangat menjembatani kita teman-teman tuli. Nah, untuk ramah disabilitas di gereja ini kedepannya akan lebih baik pasti. Baik, terima kasih Kak Emon untuk masukannya untuk gereja yang menjadi lebih gereja ramah disabilitas. Nah, sekarang bagian akhir nih Kak Emon dan Kak Mega. Saya mau bertanya untuk Kak Emon. Kak Emon punya ayat Alkitab yang menjadi favorit Kak Emon? Boleh sebutkan? Nah, jadi ayat yang saya suka itu ada dalam Kisah Para Rasul di 19 ayat yang ke-36. Itu tentang hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Maksud dari ayat itu, teman-teman tuli itu banyak yang mengalami hambatan dan terburu-buru. Tapi dalam konteks ini, kita untuk mengadvokasi itu harus mengadvokasi akses itu supaya terbuka jalannya untuk teman-teman itu harus tetap tenang. Ada aksesnya, ada komunikasi, juga tetap pendekatan dengan teman dengar tentang pelayanan. Itulah komunikasinya harus tetap tenang, jangan terburu-buru. Mau semua akses ini terwujud, jangan emosi begitu maksudnya. Tidak apa-apa kalau memang tidak tahu bahasa isyarat teman dengarnya, kita bisa ngetik. Kalau bisa bahasa isyarat kita ajari pelan-pelan. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Emon. Nah, kalau untuk Kak Mega, apa sih harapan Kak Mega dan juga mewakili teman-teman tuli? Harapan saya, sekarang kita melihat dan mendengar dulu. Besok kita mencoba. Untuk seterusnya, kita berusaha. Untuk itu artinya kita harus tahu dulu bagaimana menuju inklusif ramah bahasa isyarat. Siapa kita? Kita harus bisa. Itu harapanku. Itu harapan terbesarku untuk teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Emon dan Kak Mega. Baik, teman-teman beta, Kak Emon dan Kak Mega, kita sudah ada di bagian paling akhir untuk episode malam hari ini.
Nah, untuk Kak Emon khususnya, bolehkah Kak Emon memberikan nama isyarat untuk GPIB Betania Makassar? Oke. Sebelumnya saya sudah memperhatikan gereja Betania ini, dan saya punya ide untuk membuat isyaratnya seperti ini. Ada 3, kemudian tanda salib di palang punggung tangan kita. Seperti ini ya, seperti ini. Nah, teman-teman Beta, GPIB Betania Makassar mendapatkan nama isyarat dari Kak Emon, ya, mewakili teman-teman tuli. Nama isyaratnya boleh ulangi Kak Emon? Teman-teman yang dalam ruangan ini boleh ikuti bersama-sama. Isyaratnya tadi 3, lalu ke bawah. Ya, ini Alkitab ya Kak. Ya, 3 ini mewakili bangunan dari GPIB Betania Makassar. Ada 3 menara. Lalu ini Alkitab. Nah, terima kasih Kak Emon sudah memberikan nama isyarat untuk GPIB Betania Makassar. Sama-sama. Dan Saya juga sama-sama. Dan juga kami dari tim podcast Beta Talks mengucapkan terima kasih untuk Kak Emon dan juga Kak Mega yang boleh berbagi pada kami untuk teman-teman Beta yang menyaksikan hari ini. Ya, kami mendapatkan banyak sekali apa yang harus kami lakukan sebagai jemaat yang boleh ada dalam lingkungan gereja ramah disabilitas. Nah, untuk teman-teman tuli, hari ini kami juga mendapatkan pengetahuan bagaimana kami harus bersikap ya, mungkin bersikap dengan teman-teman tuli. Jadi kalau teman-teman Beta ketemu ada teman-teman tuli dimanapun, jangan takut untuk berkomunikasi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara manggilnya, ya, bisa dengan tepuk pundaknya, terus ngobrol. Nah, santai saja ngobrol dengan teman-teman tuli. Mereka teman-teman yang juga akan terbuka untuk bercerita, bahkan berbagi dengan teman-teman Beta. Baik, terima kasih Kak Mega, terima kasih Kak Emon, waktunya hari ini dan juga yang dibagikan kepada kami. Baik, teman-teman Beta, kita sudah ada di dalam akhir podcast kita saat ini, dan silakan teman-teman Beta boleh komen untuk bertanya atau memberikan masukan. Silakan ada di kolom komentar. Ya, kami sangat menantikan untuk masukan atau mungkin apa saja yang ingin teman-teman Beta sampaikan. Kami sangat terbuka. Baik, Kak Mega dan Kak Emon, kita nanti kapan-kapan akan bertemu kembali dengan teman-teman Beta mungkin, ya. Teman-teman Beta, sampai di sini dulu obrolan kita dalam podcast kita episode ke-10, dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman Beta. Shalom.